lagi dengan aku Rena. Di sini siapa yang pernah ya baru datang itu kalian pasti ada yang namanya tanda tangan kontrak ya. Pasti ada di sebagian pas akhir kontrak itu ada kayak peraturan gitu kan yang dibuat entah itu dari agensi atau dari majikan kalau TKW itu nggak boleh meminjam uang kepada majikan. Ada kan? Pasti ada. Nah, di sini kan majikan tidak mempunyai kewajiban ngutangin duit ke PMI-nya ya kan. Kalau kita mau ngutang dan dikasih ya alhamdulillah, kalau gak dikasih ya ojo ngamuk-ngamuk ngono lho. Kan bahkan ada yang mengancam mau pindah majikan segala menyala tenan TKW ku ya kan. Nah, di sini aku pas baru datang itu guys, pas baru datang itu ada peraturan dari agensi tidak boleh pinjam bank ya. Pinjam bank, pinjam duit ke majikan juga gak boleh. Terus apalagi ya gitu, terus nyuci baju gak boleh dicampur kan sama majikan. Nah terus sama apa lagi nggak tahu cuman aku ada ingatnya, cuman nggak boleh nyuci baju dicampur sama pinjam duit ke majikan seperti itu ya. Karena di sini aku udah 9 tahun guys, 9 tahun, dan pas itu dimana aku pernah pinjam sama majikan itu bener-bener nggak boleh, bener-bener nggak boleh, dan itu aku sampai mengemis. Itu karena aku terlalu kepepet ya guys, aku kepepet karena itu mama aku jatuh dari motor ya kan. Jatuh dari motor itu dia di sininya tuh pecah gitu loh, dia sampai koma 5 hari ya kan. Nah itu aku gajinya kurang 2 minggu, gaji kurang 2 minggu aku pinjam sama majikan itu bener-bener gak boleh. Kan dia tahu kalau aku itu ada YouTube kan, nah itu tahu kalau aku itu ada YouTube. Terus gajian aku juga itu pas mau datang juga kan. Nah di situ aku disuruh coba itu dicariin aja gaji YouTube-mu, gaji YouTube itu berapa. Nah itu hari pas mama aku jatuh di rumah sakit itu berapa guys, 5 hari di ICU itu sekitar 25 juta ya. 25 juta itu karena itu BPJS-nya itu nggak pernah dibayar gitu loh, telah dibayar. Nah itu kata si perawatnya kalau mau gratis BPJS yaitu ICU-nya dibayar dulu. Nah habis itu ntar kalau keluar di kamar biasa baru dipakai BPJS kayak gitu. Pusing nggak tuh 25 juta? Ya mau nggak mau, terus aku nggak tahu itu hari aku pinjam ke pasien aku ujung-ujungnya kan. Karena itu gajian YouTube aku itu belum cair ya. Itu karena aku dulu pakai buka rekening di First Bank, tapi itu lama guys, sampai 1 bulan itu juga masih ada potongan. Itu lama banget, dapatnya juga gak seberapa. Itu masih awal-awal, mungkin kayaknya udah 4 tahunan kayak gini ya, udah 4 tahunan kayaknya. Itu aku di sini udah berapa tahun, udah 5 tahun tuh kayaknya. Itu pinjam itu nggak boleh sama sekali, nggak boleh guys. Padahal kalau untuk karyawan ya, karyawan itu dia baru datang 1 minggu itu pinjam pun boleh, sedangkan aku di sini udah bertahun-tahun pinjam itu nggak boleh. Aku juga nggak pernah loh, aku nggak pernah libur guys, nggak pernah libur, nggak pernah libur. Dan aku juga nggak pernah yang namanya pinjam duit sama majikan. Dan baru sekali itu pun karena aku bener-bener kepepet, mama aku tuh koma, bener-bener nggak boleh. Aku bahkan minta tolong sama loseku untuk pinjemin uang ke majikan, bener-bener nggak boleh. Masya Allah tabarakallah, itu aku nggak habis pikir sepelit itu gitu loh. Aku sampai mohon-mohon sama bapakku, mama aku itu kumbing, aku bilang gitu, udah 5 hari dia harus bayar, kalau nggak dibayar ntar itu biayanya tambah banyak gitu kan. Ya alhamdulillah itu udah 5 hari mama aku udah sadar ya kan, tapi nggak inget siapa-siapa karena masih dalam keadaan koma. Dia itu ya kayak bengong gitu kan. Itu 5 hari dia udah keluar dari semua keluarga datang. Di situ aku sampai pinjam ke budeku, pinjam ke sana ke sini. Nah udah akhirnya udah dapetnya gitu. Jadi untuk kalian itu jangan terlalu mengharap kalau majikan nggak bolehin pinjam duit, ya pinjam ke bank lah kayak gitu kan. Ada punya ARC ya pinjam lah ke rentenir kayak gitu ya kan. Karena nggak semua majikan itu mau minjemin duit kalian. Ada yang dipinjemin ya, ada yang nggak mau minjemin, terus kalian itu maksa, terus kalian itu kayak dongkol gitu hatinya. Ya apa ujung-ujungnya kalian dipindahin kan ke agensi. Karena beda-beda majikan, beda-beda peraturan kayak gitu. Dari awal-awal aku masuk ke sini aja, itu loh udah dikasih kertas gede, itu ada 4 peraturannya. Cuman aku yang ingat itu jangan dicampur gitu kan, jangan dicampur cuci bajunya sama majikan. Terus yang kedua itu pertama ya, peraturan pertama jangan pinjam duit sama majikan. Nah itu aku cuman inget 2 itu, yang terakhir aku nggak tahu karena sudah 9 tahun ya, aku jadi nggak inget.
Nah cuman itu sampai sekarang. Nah baru kemarin ini, karena aku kemarin itu bulan Juni ya, bulan Juni tanggal 27 aku cuti guys, jadi duitku habis. Nah itu buat memperbaiki renovasi rumah mamaku, habis guys, habis. Aku bahkan sampai pinjem duit sama teman aku 20.000 NT. Nah itu aku sampai pinjem, gak ada gajiku, habis. Aku pinjem bapakku kemarin itu, ayolah pinjemin aku lah, aku bilang aku pinjem. Nah terus si bapakku pun kayak nggak mau pinjam kayak gitulah. Ya udah aku paksa, kalau sama majikan aku udah karena berdua kan, jadi enak aja gitu loh. Ya aku pinjem lah sama pasien aku ini. Sebenarnya dia juga nggak mau minjemin, tapi ya dia nggak mau ya tetap aja minjemin gitu loh, mau nggak mau dia memang kayak gitu. Dia ngomongnya nggak mau ya tetap aja minjemin, tapi nggak semua majikan itu minjemin mau gitu loh. Bahkan ada yang bertahun-tahun, kita itu saking kepepetnya gak ada pilihan untuk pinjem ke majikan itu enggak. Dan kalau nggak direspon itu sakit banget gitu loh. Kalau mungkin untuk beli tanah atau bayar hutang itu kayaknya sih enggak. Ini adalah kayak hal kemanusiaan gitu kan ya. Apalagi mamanya udah mau mati, ini posisinya mamanya mau mati, koma guys, segitunya loh. Kita itu mungkin ya, mungkin karena si TKW-nya ini sangat apa namanya ya, dia takut karena dia itu mungkin pekerja asing ya, karena dia itu nggak sangat percaya. Terus kalau dia minjemin karyawannya itu boleh, bahkan ada yang pinjem itu, ada yang pinjem sampai 60 itu sama majikan aku nggak ditagih loh. Nah sedangkan aku di sini udah bertahun-tahun itu nggak ada bedanya. Aku pinjem gajiku itu aja 17.000 itu hari ya, gaji pinjem gaji 17.000, kurang 2 minggu aja itu nggak boleh ya. Aku sampai mau ngomong pahit oke itu nggak, bener-bener nggak boleh, nggak ada hatinya bener. Makanya aku sampai sekarang itu aku nggak mau deket lagi sama majikan aku cowok itu. Jadi kalau majikan aku cowok itu, jadi kalau nggak mau itu ya udahlah, ngapain gitu. Jadi untuk teman-teman kalau mau pinjam ya tinggal pinjam aja di rentenir kayak gitu kan. Ada yang pinjaman ente banyak ya kan, ada pinjaman ente itu biasanya kalau 10.000 itu bunganya ada yang 2.000, 1.500 dan 1.000 itu ada juga. Nah, kalau kalian mau pinjam pinjam rupiah juga ada juga gitu kan, yang bank resmi gitu ya, yang ada Bank Indonesia yang resmi yang bukanya di Taiwan juga banyak. Tapi jika bisa jangan pinjam ke teman lah. Kalau pinjam ke teman itu kebanyakan ya nggak mau, karena udah terlalu ilfil. Ada sekali ilfil karena dipinjemin itu melunjak, mereka itu nggak mau bayar ya kayak gitu kan ya. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau kalian itu nggak dipinjemin sama majikan kalian, nggak usah dongkol ya kan, karena kita juga harus tahu posisinya kita itu di sini itu sebagai pekerja asing ya. Orang mungkin takutnya kalian kabur, kalau kabur uangnya nggak bisa dicari gitu, kalian nggak bisa cari juga di mana, masa iya mau nyari di Indonesia, nggak mungkin ya. Mungkin pemikirannya seperti itu. Coba kalau untuk karyawannya dia pinjemin, mungkin masih ada sekitar Taiwan gitu kan, nggak ada mungkin di luar Taiwan. Dia nggak mungkin dia itu kayak kerja di luar Taiwan, itu nggak ada. Mungkin pemikirannya seperti itu sih ya majikan aku, karena aku udah lama di sini pun aku pinjam dia nggak, bener-bener nggak bolehin gitu. Tapi kalau untuk minjemin yang aku belum gajian, mungkin minjemin 3.000 untuk ARC perpanjang kontrak, nanti bakal pinjemin, dia akan potong. Tapi untuk hal-hal lain pribadi nggak bakalan pinjemin majikan aku itu. Aku pernah itu yang kemarin itu bulan Januari aku perpanjang kontrak ya, untuk bayar ARC itu pun ngomong sama pasien aku guys, ya Allah Robby ya Allah, itu sih itu penjagamu gitu katanya, itu si TKW mu katanya dia mau itu buat bayar ARC 3 tahun 3.000 ya, kamu bayarin aja ya. Itu ngomong sama pasien aku guys, ya Allah semedit itu kah ya Allah. Padahal dia itu aku juga agak habis pikir, pelit sekali. Tapi kalau untuk makanan majikan aku nggak pelit guys. Makanan di sini itu sampai kenyang, sampai melukai, saya muntah juga banyak gitu loh makanan di sini. Karena akunya aja yang terlalu pilih-pilih, karena aku nggak mau gitu loh, karena udah terlalu gendut nih. Lihat nih, lemakku. Ya gitu. Makanya kalau di sini makanan itu sama rata. Tapi kalau untuk duit itu enggak. Majikan aku kalau gajian itu ya kurang 20.000 gitu, 20.000 kurang 1 ente pun dia nggak mau nambahin gitu loh, dia nggak bakalan mau. Susahnya kayak gitu majikan aku, pelitnya minta ampun. Jadi jangan heran kalau kalian itu nggak dikasih pinjam sama majikan kalian itu, nggak usah dongkol, memang orangnya seperti itu. Tapi nggak semua ya, ada baik, ada yang baik juga. Itu kalau kakak ipar aku dulu tuh dia pinjemin 100.000 untuk beli mobil itu dikasih guys, tapi nggak semua sih majikan seperti itu. Oke guys, gitu aja
Di sini adalah pengalaman aku. Mungkin kalian bisa komen-komen pengalaman kalian di kolom komentar ya. Bye.